Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Training Center Xiaogi. Kemarin sudah ada kuis tentang penggunaan listrik. Intinya mana yang lebih besar biayanya. Nah, di sini akan Xiaogi ulas untuk penjelasannya. Di sini ada sedikit cerita. Jadi ada seseorang yang namanya Pak Bagio punya usaha rumah kos, dimana di situ rumahnya sendiri beserta rumah kosnya disuplai oleh satu sumber listrik atau 1 kWh meter dari PLN. Kemudian sudah ada 2 kamar yang terisi, yang mana di situ ada pelanggan bernama Santoso. Di dalam kamarnya terpasang di sini ada 2 lampu, misalnya 15 watt. Kemudian sound system 250 watt. Rice cooker 400 watt, jumlahnya 1. AC 1 PK atau 745 watt, 1. Dan exhaust fan 30 watt. Sedangkan kamar satunya, Saudara Laksono memasang 2 lampu 10 watt, TV 50 watt, dispenser 150 watt, akuarium 20 watt, dan wall fan atau kipas dinding 30 watt. Kalau Pak Bagio menghitung, ternyata Santoso wattnya lebih besar, totalnya ya 1455 watt, sedangkan untuk Laksono 270 watt. Karena sumbernya cuma 1 dan di sini modelnya setiap penghuni kos harus membayar biaya listrik, maka Pak Santoso bertanya-tanya nih, gimana cara baginya? Siapa yang bayar listrik lebih banyak? Apakah Santoso yang wattnya total itu 1455 watt atau 1455 watt? Dalam pikiran sederhana Pak Santoso, seperti itu saja. Yang wattnya besar, maka pembayarannya akan lebih besar. Tapi dalam sisi ilmu pengetahuan di tekniknya listrik, di situ tergantung pemakaiannya. Jadi untuk menentukan mana yang bayarnya lebih banyak, ya tergantung pemakaiannya. Kok bisa begitu? Jadi alat yang telah disebutkan sebelumnya, yang terpasang tadi, ada akuarium, terus kemudian AC dan kawan-kawannya, itu adalah alat yang terpasang, belum menjadi yang terpakai. Kapan dia itu terpakai? Ketika diaktifkan. Misalkan saklarnya di-on-kan, terus kemudian dicolok, dan lain sebagainya. Pemakaian alat listrik juga variatif tergantung kebutuhan. Angka 1455 dan 270 watt sebelumnya adalah watt maksimal jika semua alat dinyalakan dan kerjanya maksimal. Contoh sound system tadi. Di situ 250 watt adalah maksimalnya. Kalau di setel pelan bisa jadi cuma 50 watt. Bisa jadi cuma 30 watt. Begitu. Dalam keseharian, hal tersebut atau maksimal di sini itu jarang bisa terjadi. Jarang ya, berarti kebanyakan akan di bawah dari label watt maksimalnya itu. Setelah itu PLN di sini untuk penyuplai listriknya menggunakan alat ukur yang bernama kWh meter untuk mengukur penggunaan energi listrik pelanggannya. Yang kita tahu wujudnya seperti ini. 2 besaran yang diukur adalah watt dan jamnya. Yang dikombinasikan jadi kWh atau kilowatt hour atau kilowatt jam. Jadi bukan wattnya saja ya, tapi ada waktunya. Misalnya nih, Santoso menyalakan AC yang 745 watt selama 2 jam. Berarti energi yang telah digunakan Santoso ini adalah 745 kali 2 jam. Sama dengan 1490 watt jam atau 1,49 kilowatt jam. Untuk menentukan siapa yang menghabiskan energi listrik paling banyak, perlu pengukuran. Paling simpel memang pengukuran.
Tapi bisa juga dilakukan perhitungan penggunaan energi listrik. Ini kita akan bahas perhitungannya. Jadi misal ini untuk kebiasaan penggunaan listriknya, misalkan ini seperti ini. Santoso dalam satu hari, karena dia seorang mahasiswa yang aktif, pulangnya ke kosan itu cukup malam. Sehingga mungkin di kosan itu cuma 8 jam ya. Terus lampunya itu cuma nyala 5 jam. 3 jamnya itu dipadamkan karena mungkin tidur. Maka di situ 2 kali 15 watt kali 5 jam dalam satu hari. Sound system itu katakanlah 250 watt. Kita ambil yang maksimal saja. Sebenarnya itu pelan juga bisa. Katakanlah 1 jam. Kemudian rice cooker dia sehari masak 1 kali selama 30 menit tanpa ada dihangatkan. Kemudian AC 1 PK 745 watt itu 0 jam karena dia tidak menggunakan AC dengan alasan hemat atau apa. Setelah itu exhaust fan karena udaranya panas dan pengap, dia harus dinyalakan selama 8 jam dia di rumah atau di kosan tadi. Maka dalam satu hari dari lampu, sound system, rice cooker, AC, exhaust fan itu totalnya sekitar 0,84 kWh. Sini. Kemudian dalam satu hari juga Mas Laksono ini lampu 10 watt dia 15 jam karena dia 15 jam ada di kamar kosnya. Dia mahasiswa yang ketika sudah selesai langsung pulang menikmati me time-nya. Dan dia menganggap kalau siang itu masih terasa gelap, makanya dinyalakan lampu. Jadi selama 15 jam itu nyala terus. Tidur juga dinyalakan. TV untuk menemani kesendiriannya harus nyala selama 7 jam. Kemudian dispenser karena selalu nancap 24 jam dan di situ kerjanya adalah intermittent, anggaplah ini 5 jam nyala dalam satu hari, 150 kali 5 jam. Akuarium karena dia harus sirkulasi terus airnya, berarti 24 jam kali 20 watt. Dan wall fan selama 15 jam dia di kamar kos, dia harus muter terus, jadi 30 watt kali 15 jam. Kalau di total dihitung-hitung hasilnya adalah 2,33 kWh dalam satu hari. Kita bisa lihat dari sini saja kita sudah tahu kesimpulannya. Di mana total dalam 30 hari Santoso menghabiskan 25,2 kWh. Sedangkan untuk Laksono 69,9 kWh. Pembayarannya pasti harusnya lebih besar Laksono, padahal nilai wattnya tadi lebih kecil daripada Santoso. Untuk solusi adil, para pengusaha kos yang masih menggunakan 1 meteran untuk beberapa kamar, ya jangan dibagi sama rata, karena penggunaan belum tentu rata. Jangan dibagi berdasarkan jumlah wattnya, karena tadi sudah dilakukan simulasi perhitungan. Jadi, kalau bisa, pasang kWh meter PLN pada tiap kamar kos atau kontrakan. Simple, tapi investnya memang lebih mahal di awal. Ini untuk menghindari kisruh ya antara penghuni kos satu dengan yang lain. Ada yang merasa aku makainya cuma dikit kok bayarnya mahal. Nah itu kadang sering terjadi seperti itu. Atau yang kedua, pasang kWh meter juga, tapi yang biasa, bukan yang PLN. Namun pembagiannya itu harus menghitung. Memang murah investnya, Sauki pernah beli harga 100-an ribu, namun ribet perhitungan. Jadi setiap bulan itu harus dihitung berapa kWh, ini berapa kWh habisnya, nanti dibandingkan mana yang lebih besar. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulan, pertama, nilai watt lebih besar, belum tentu bayar listriknya itu lebih besar. Harus dilihat juga waktu pemakaiannya. Yang kedua, tolak ukur pemakaian listrik, energi listrik itu adalah besarnya watt dikali seberapa lama digunakan. Dan di sini watt kali jam. Dan yang terakhir, pakai alat ukur yang sesuai untuk pembagian yang adil. Oke, itu saja ya untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.